Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas halaman Bait Allah. Lalu ia mendengar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus telah bersabda, "Apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu." Dari kutipan sabda Tuhan ini, kita dapat merenungkan bahwa Tuhan selalu terbuka dengan kita anak-anaknya. Tuhan telah mengajar dan meminta kita untuk percaya akan setiap apa yang kita minta, selalu dikabulkan. Bapak Ibu, hendaknya kita percaya bahwa apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikannya. Tuhan meminta kita untuk percaya bahwa rancangannya sangat baik untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kunci dari kebahagiaan adalah percaya. Dengan percaya, kita semakin dikuatkan dan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif yang mengganggu kesehatan kita. Pada Injil hari ini, kita tidak hanya diajarkan untuk percaya, melainkan Tuhan juga mengajak kita dan mengajari kita untuk mengampuni. Dengan mengampuni, maka kita juga akan diampuni. Tuhan mengajak kita untuk rendah hati dengan mengampuni sesama kita. Seperti yang ada di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Hal ini sudah menjadi ajaran Yesus yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Sabdanya adalah jalan kebenaran bagi kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita saling mengampuni satu sama lain dan percaya. Semoga dalam hidup bersehari-hari kita semakin dikuatkan dalam pengharapan. Kita semakin percaya bahwa Tuhan akan membantu kita. Tuhan selalu menopang dan memberikan kita kekuatan. Selain itu, kita juga diajak untuk mengampuni. Maka kita harus rendah hati, saling mengampuni satu sama lain, dan saling mengasihi. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin dikuatkan dalam iman, kasih, dan harapan dalam kehidupan kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Shalom, berkah dalam.